Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengulang lagi pelajaran tentang salah satu bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang salah satu prinsip yang wajib untuk kita pegang erat, yaitu yang berkaitan dengan masalah asy-syafa'ah. Mengapa kita perlu mempelajari hal ini? Yang pertama, sudah kita katakan tadi, ini merupakan bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hampir semua kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik yang dahulu maupun yang sekarang, itu tidak lepas dari pembahasan yang satu ini. Dan ini juga merupakan bagian daripada al-iman bil yaumil akhir. Ini berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Kemudian yang kedua, mengapa kita mempelajari tentang masalah syafaat ini? Ini untuk memotivasi kita menggapai syafaat tersebut. Tentunya berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mengapa kita perlu mempelajari akan hal ini? Karena manusia dalam masalah syafaat itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, terbagi menjadi 3 kelompok. Kalau bisa kita katakan kelompok ekstrem kanan, kelompok ekstrem kiri, dan kelompok pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam tadi kelompok ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan kita ingin menjadi kelompok yang pertengahan, maka perlu untuk kita mempelajarinya. Mempelajari syafaat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga dengan kita mempelajari masalah ini, kita akan mengetahui tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Ini di antara sebab mengapa kita perlu mempelajari tentang masalah asy-syafa'ah, atau perlu untuk kita mengulanginya lagi. Mungkin bagi mereka yang sudah pernah mempelajarinya, perlu untuk kita mengulang kembali untuk mengingatkan dan mengokohkan kembali akidah kita tentang masalah
asy-syafa'ah, dan juga mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang tergelincir dalam kesalahan, kesesatan dalam masalah ini, karena ini berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, yang kalau salah, naudzubillah min dzalik, bisa orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, asy-syafa'ah itu telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW, dan juga ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dalil Al-Qur'an, di antaranya ayat yang sering kita baca kalau mau tidur, dan juga kita baca pada waktu pagi dan petang hari. Demikian pula pada waktu kita selesai sholat maghrib khususnya dan sholat as-subh, yaitu ayat yang ada pada surah Al-Baqarah 255 yang dikenal dengan ayat apa? Al-Kursi. Allah mengatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk penetapan Allah adanya syafaat pada hari kiamat kelak. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW juga dengan sangat banyak. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, inna likulli nabiyyin da'watun da'aha biha. Sesungguhnya setiap nabi itu punya doa yang mustajabah, doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap nabi telah mengeluarkan doa yang mustajab tersebut. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Namun kata Rasulullah, namun aku menunda dakwah tersebut, doa tersebut yang mustajab, nanti akan digantikan sebagai syafaat pada hari kiamat bagi umatku. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan sesungguhnya setiap nabi punya doa yang mustajab, yang semua nabi telah mengeluarkan doa-doa tersebut. Akan tetapi aku menyimpan dakwah tersebut, doa tersebut sebagai gantinya nanti untuk syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Di sini jelas Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita adanya asy-syafa'ah pada hari kiamat kelak. Adapun ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini juga disampaikan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau Sulamul atau Ma'rijul Qabul Syarh Sulamul Usul. Ini adalah salah satu yang disampaikan oleh para ulama tentang ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang penetapan adanya syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, lalu apa makna syafaat itu sendiri? Secara global, secara umum, asy-syafa'ah secara istilah artinya talabul khair lil ghair. Talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Talabul khair lil ghair. Kebaikan di sini mencakup yang mendatangkan manfaat ataupun menjauhkan diri daripada yang memadaratkan. Dan ini juga bisa berlaku dalam urusan dunia. Ya. Allah berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka baginya pahala, dan sebaliknya barang siapa memberikan syafaat yang jelek, maka baginya dosanya. Contoh misalnya, ada salah satu jamaah pengajian di sini yang dikenal sebagai seorang yang dermawan, dia punya banyak perusahaan atau tokoh misalnya. Kemudian salah satu daripada antum mendatanginya, mengatakan, ya akhi, ya fulan, saya punya teman, dia cari lowongan pekerjaan. Sedangkan dia ini orangnya insyaallah amanah, orangnya soleh, suka pengajian. Maka ini adalah apa? Meminta syafaat kepada orang tersebut agar temannya tadi
masuk ke dalam perusahaan orang yang sudah kita kenal sebagai seorang yang salafi, yang dia rajin untuk membantu dan sebagainya. Maka yang memberitahu tadi itu ini meminta syafaat, ya. Maka kalau itu dalam kebaikan, maka baginya apa? Pahala. Maka Allah mengatakan tadi, man yasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa memberi syafaat kepada orang lain, ya, maka baginya pahala selama syafaat tersebut baik seperti tadi, meminta pekerjaan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu namanya talabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Ini contoh yang meminta syafaat di dunia seperti itu, dalam urusan dunia seperti itu. Demikian pula di akhirat kelak, ya. Rasul SAW misalnya meminta kepada Allah agar manusia semuanya disegerakan untuk diputuskan perkaranya yang dikenal dengan asy-syafa'atu al-udhma. Ini Rasul minta kebaikan untuk semua manusia. Itu arti syafaat. Bahwasanya syafaat itu hakun, dan syafaat tersebut harus kita yakini ya adalah sesuatu yang pasti terjadi dan akan ada di hari kiamat kelak. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya syafaat di hari kiamat itu harus terpenuhi dua syaratnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, Allah mengatakan man dalladhi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, syarat syafaat ya, itu adalah idznullah lisyafi' an yashfa'. Izinnya Allah kepada yang memberikan syafaat. Seperti tadi contohnya, Ar-Rasul SAW pada hari kiamat kelak di padang mahsyar akan menemui Allah Subhanahu wa taala, beliau sujud, kemudian Allah mengatakan irfa ra'sak wasatu'ta wasyatu syafa'. Angkalah kepalamu Nabi Muhammad, mintalah engkau akan diberi dan mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Rasul tidak bisa memberikan syafaat dengan sendirinya, namun semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harus diyakini qul lillahi syafa'atu jami'ah. Allah mengatakan katakanlah Nabi Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua kata para ulama, syafaat pada hari kiamat itu akan diperoleh dengan seizin atau dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ridha Allah anil masyru'. Ridha Allah kepada atau bagi yang diberikan syafaat. Contoh, pada waktu di hari kiamat kelak ada sebagian manusia yang dia masih mukmin, masih muslim, namun dia belum munafik dengan dosa besar, namun dia masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang tersebut karena masih apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Allah ridha kepada mereka-mereka yang merupakan ahli tauhid meskipun mereka belum benar dengan dosa dan mereka pun sudah mendapatkan balasan di dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Ini kata para ulama, asy-syafa'ah di hari kiamat akan diperoleh kalau mendapatkan seizin dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada dua syafaat. Kata para ulama, syafaat di dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, asy-syafa'atul musbatah. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu syafaat bagi ahli tauhid yang tidak berbuat syirik dan terpenuhi dua syarat tersebut. Seizin dari Allah dan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi Allah berfirman,
Man dalladzi yashau indahu illa biidnih. Demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka kecuali dengan izin dari Allah dan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua syarat adanya syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan dari ayat ini kita mengetahui malaikat tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam, bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang dekat dengan Allah, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku sendiri kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sesat orang-orang yang menyatakan Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Dikatakan Nabi Muhammad bisa memberikan rezeki kepada manusia. Ini adalah keyakinan kaum musyrikin, keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat, apalagi wali, apalagi tuan guru, kiai, ustadz dan lain sebagainya. Kalau Sayyidul Waladi Adam, tuannya manusia, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinannya siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin, keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya kalau Nabi saya tidak bisa, apalagi wali. Namun berbeda dengan keyakinan kelompok Syiah Rafidhah misalnya, yang mereka mengatakan imam-imam mereka itu lebih tinggi kedudukannya dibanding Nabi. Atau keyakinan kelompok tarekat Sufiyah yang sangat ekstrim, mereka menyatakan wali itu kedudukannya di atas para nabi dan para rasul. Di antaranya ucapan seorang sufi yang mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin huwaikar rasuli wa dunal wali. Mereka mengatakan bahwasanya kedudukan kenabian di alam barzakh itu di atas sedikit para rasul. Maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaikar rasul. Rasul, nabi, wali di atas. Ini adalah apa keyakinan kelompok at-tasawuf yang sangat ekstrim. Mereka juga mengatakan khudnal bahral khidam waqafal anbiya bisahilihi. Kami para wali-wali, padahal wali-wali setan bukan wali Allah. Mereka mengatakan kami para wali itu telah menyelami samudra yang sangat dalam, sedangkan para anbiya hanya duduk di tepi pantainya saja. Artinya kami sudah mendalami ilmu, para anbiya masih ilmunya sedikit sekali. Ini keyakinan mereka. Makanya kadang nggak mempan antum bawakan hadis qala Rasul sallallahu mereka lebih mengutamakan wahyunya siapa? Wali-wali tersebut, padahal wahyu asyaitan. Ini adalah keyakinan mereka. Makanya mereka mengkeramatkan para wali, meskipun hadis ayatnya jelas tadi nabi saja tidak bisa mendapatkan manfaat dan madarat. Mereka beralasan itu nabi, kalau wali bisa. Naudzubillah min dzalik. Padahal semua ayat menyatakan seperti tadi, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita ingat sebuah hadis yang sangat mulia yang selayaknya dipahami oleh kaum muslimin, yaitu hadis ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahat, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in illa la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia, seluruh para anbiya, seluruh para wali misalnya ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan masalah as-syafaat, malaikat saja tidak bisa mendatangkan syafaat dengan sendirinya. Demikian pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para wali. Maka kewajiban kita meyakini la yanfa wa la yadur illa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya keyakinan seperti itu, hati kita tenang. Kita tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu as-samad, Allah tempat kita apa? Bergantung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan ini syafaat yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kata ulama yang diistilahkan dengan asy-syafaatul manfiyah, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat bagi orang-orang kafir atau syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Ini adalah vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk yang disembah tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun apa? Madarat. Siapapun, entah dia malaikat yang paling mulia, nabi yang paling mulia, atau para wali, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan orang-orang musyrikin mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, dan mereka mengatakan yang kami sembah itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah di hari kiamat kelak. Namun Allah mengatakan subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah Subhanahu wa taala menolak syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang bisa memberikan syafaat, dan semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafaatu jami'an. Maka tidak boleh kita mengatakan misalnya pada waktu doa sekarang mengatakan ya Nabi berikanlah aku syafaatmu. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Nabi Muhammad yang memiliki syafaat tersebut, padahal qul lillahi syafaatu jami'ah. Makanya sekali lagi, syafaat yang ditolak ini adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh kita mengatakan misalnya, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami nanti syafaat Nabi-Mu pada hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat bagi orang-orang kafir. Artinya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka tidak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafaatu asy-syafi'in. Tidaklah syafaat mereka itu bermanfaat bagi orang-orang kafir. Ini sekali lagi menunjukkan akan keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi lagi, syafaat di dalam Al-Qur'an ada dua macam. Syafaat yang ditetapkan, dan itu memiliki dua syaratnya. Apa syaratnya itu? Apa tadi? Izin dari Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak ridha kecuali bagi orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, syafaat yang ditolak, yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik diminta kepada para malaikat, nabi ataupun para wali.
Dan syafaat tersebut tidak berlaku bagi orang-orang kafir, orang musyrik ataupun orang al-munafik. Kemudian kita bahas lagi poin berikutnya yang berkaitan dengan macam-macam asy-syafa'ah. Kata para ulama, di antara dalam kitab At-Tauhid, atau syarah kitab Tauhid, dan juga kitab-kitab masalah syafaat, disebutkan ada 8 bentuk syafaat pada hari kiamat. 3 ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Yang 5 ini berlaku juga bagi para malaikat, para nabi, dan orang-orang as-salihin. Rasul mengatakan, syafaatil malaikatu wan nabiyyun was-salihun. Bahwasanya para malaikat itu memberikan syafaat, para anbiya memberikan syafaat, dan orang-orang saleh memberikan syafaat. Namun tadi tentunya dengan seizin dari Allah dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang pertama yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi yang dikenal dengan asy-syafa'atu al-udzma. Kenapa dikatakan asy-syafa'atu al-udzma? Karena mencakup semua manusia, baik yang mukmin, yang kafir maupun yang lainnya. Kemudian juga syafaatul udzma tersebut hanya merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW, yang mana para anbiya tidak bisa memiliki ataupun mendapatkannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna adun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku, yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Di antaranya Rasul mengatakan, utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Yang dimaksud di sini kata para ulama yaitu asy-syafa'atu al-udzma. Yaitu insyaallah semuanya pernah mendengarkan ketika manusia dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, matahari sangat dekat dengan kepala-kepala mereka. Mereka pun dalam keadaan gundah gulana. Mereka dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki. Matahari sangat menyengat pada waktu itu. Naudzubillah min dzalik. Maka mereka ingin segera diputuskan perkara mereka. Mereka pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam tidak sanggup membantu mereka. Kemudian Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awal Rasul. Datangilah Nabi Nuh karena dia Rasul yang pertama. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam angkat tangan, tidak bisa membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak sanggup membantu mereka. Namun mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun Rasul SAW atau Rasul SAW pun memberikan bantuan kepada mereka dengan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti tadi, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfatu syafa'. Angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan mohonlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka pada itulah Allah Subhanahu wa taala menyegerakan keputusan mereka. Dan inilah yang disebut dengan asy-syafaatul udzma, yang juga dinamakan dengan maqaman mahmuda. Asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu dengan kedudukan yang mahmuda. Kata para ulama, maqaman mahmuda yang dimaksud adalah asy-syafaatu al-udzma, bahwasanya Rasulullah SAW akan memperoleh asy-syafaat udzma yang tidak Allah berikan kecuali kepada beliau saja. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian syafaat yang kedua yaitu syafaat bagi para penghuni surga untuk mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata para ulama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah awwalu man yastaftihu babal jannah, bahwasanya Rasulullah yang pertama kali membuka pintu surga. Tidak ada yang bisa masuk surga sebelum Rasulullah SAW masuk terlebih dahulu. Dan inilah sebagai bantahan juga kepada dahulu seorang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Pada berapa saat yang lalu ada seorang tokoh yang dikatakan ahli tafsir Al-Quran, padahal dia bodoh terhadap tafsir Al-Quran. Padahal Allah mengatakan inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad al-Kautsar.
Di antara tafsir Al-Kautsar yaitu nahrun fil jannah. Sungai di mana? Di surga. Maka sungguh sesat mereka yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ini adalah pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sangat disayangkan banyak tokoh-tokoh agama di negeri kita ini yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Tadi ada yang mengatakan apa? Nabi tidak dijamin masuk surga. Ada lagi yang mengolok jenggot, yang itu juga merupakan apa? Bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul SAW pun telah memperingatkan kita, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku khawatirkan atas umatku, tadi tokoh-tokoh agama yang mudillin, yang menyesatkan, yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Padahal ancaman Allah sangat berat. Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi ajaran Nabi Muhammad, itu pasti terputus dari rahmat Allah, pasti akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah Raja Persia Kisra yang ketika datang suratnya Rasul langsung apa? Disobek-sobek, melecehkan suratnya Rasul SAW. Itu melecehkan suratnya Rasul, langsung apa? Diadab. Apa adabnya? Dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini merupakan adab Allah kepada mereka yang melecehkan tadi suratnya Rasul, apalagi yang melecehkan ajarannya Rasul, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah cepat atau lambat kalau orang tersebut tidak bertobat, pasti akan mendapatkan azab di dunia ataupun fil akhirat, karena Allah telah memberikan ancaman tadi, inna syani'aka wal abtar. Dan para ulama mengatakan orang yang melecehkan Rasul, melecehkan, menghinakan ajaran Rasul, seperti tadi kisah Raja Persia Kisra yang segera diadab oleh Allah SWT ketika dia apa? Merobek-robek menghinakan suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita yakini Rasul telah dijamin masuk surga dengan ayat tadi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar di antara tafsirnya adalah apa? Nahrun fil jannah. Demikian pula Rasul mengatakan, ana awwalu man yastaftihu babal jannah. Aku adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Dan ini termasuk kata ulama salah satu syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW agar para penghuni surga yang berhak masuk surga, mereka segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat bagi paman Rasul yang bernama Abu Thalib. Ini sekali lagi merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak bertentangan dengan kaidah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya syafaat itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Karena kata para ulama, yang pertama ini hadisnya sahih, tidak mungkin bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi tadi, fama tanfa'um syafa'atu asyafi'in. Kemudian syafaat bagi Abu Thalib itu hanya sekedar meringankan azabnya beliau, dikarenakan beliau dulu pernah berjasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Thalib kita ketahui membela Rasul SAW dikala kaum musyrikin yang lainnya menghina, memusuhi Rasul SAW. Meskipun beliau belum masuk apa? Al-Islam. Padahal Abu Thalib sendiri telah paham tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau yakin ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang apa? Yang amat mulia. Maka dia mengatakan dalam bait syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajatani samhan bidaka mubina. Kata Abu Thalib, sungguh aku yakin, sungguh aku mengetahui agama Nabi Muhammad agama yang terbaik di antara semua agama-agama yang ada. Namun seandainya aku tidak takut dengan celaan, caci makian orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, maka engkau akan mendapatiku masuk apa? Al-Islam. Itulah yang sudah kita pernah sampaikan. Abu Thalib ikut ajaran sungkanisme. Sungkan dia untuk apa? Menyelisihi orang-orang musyrikin. Maka hati-hati, jangan ikut ajaran apa? Sungkanisme. Diajak ikut acara tahlilan, nggak enak. Sungkan dengan tetangga kalau nggak ikut. Diajak untuk
wisata religius, nyembah kuburan, ngelak kuburan, nggak enak kalau nggak ikut. Sungkan dengan apa? Tetangga, teman baik masa nggak ikut. Hati-hati, ini ajarannya siapa? Iya. Kita wajib untuk apa? Meyakini bahwasanya melawan arus itu harus kalau memang arus tersebut tidak benar. Ya. Jangankan apa? Orang lain, tetangga, orang tua kalau mengajak kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, tidak boleh kita apa? Fala tutihuma. Jangan kita apa? Mengikuti keduanya, apalagi orang lain. Jangan sungkan-sungkan. Kalau memang itu maksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat apa? Al-Khaliq. Maka sekali lagi dari pelajaran itulah Abu Thalib kita mengetahui ajaran sungkanisme inilah yang terkadang memasukkan orang ke dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Ya, Abu Thalib tidak masuk Islam dan dia kekal dalam api neraka karena apa? Tadi sungkan kepada orang musyrikin. Sampai ketika dia mau mati pun masih sungkan-sungkan kepada siapa? Ya, Abu Lahab CS. Ya. Ketika itu Rasul mengatakan, "Ya ammi, kul kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah suatu kalimat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, yang aku akan membelamu dengannya pada hari kiamat kelak. Namun, orang-orang kafir Quraisy yang lainnya mengatakan, apakah engkau membenci ajaran Abdul Muttalib? Maka beliau pun memilih untuk mengikuti apa? Tokoh-tokoh kafir Quraisy tersebut karena apa? Ajaran sungkanisme tadi. Maka sekali lagi ajaran sungkanisme ini bisa menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Jangan sekali lagi sungkan kalau memang itu akan apa? Menjerumuskan kita ke dalam api neraka, tolak. Meskipun dengan cara yang baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cuma wajib untuk kita tahu bahwasanya tidak ada masalah kita sendirian hidup di atas muka bumi ini selama kita di atas apa? Kebenaran. Seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan petunjuk sunnah Rasul SAW, dakwah salafiyah, pegang erat dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang mengikuti jalan petunjuk tersebut. Namun sebaliknya kata beliau, wa iyyaka wa turqad dalalah. Jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan kesesatan, wala taghtarra bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang berjalan di atas jalan kesesatan tersebut. Kunu ghuraba. Jadilah orang yang huraba, yang terasing, yang memegang teguh sunnah Rasulullah SAW. Dikala manusia banyak apa? Yang berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, maka Rasul akan mengatakan, memberikan kabar gembira kepada kita, fatu balil lil huraba. Kita harus selalu ingat hadis tersebut. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatu balil huraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Dan beruntunglah orang yang apa? Terasing tersebut. Siapa mereka? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Jika manusia apa? Mengejek, memperolok, mereka meninggalkan sunnah Rasul tersebut, maka kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Kita ingat bahwasanya kita di alam barzakh sendiri-sendiri, kita di alam mahsyar sendiri-sendiri. Fa idza ja'ati sakha yauma yafil mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin syahnu yughni. Orang tua kita saja, suami istri tidak ada manfaatnya, apalagi tetangga, apalagi teman, apalagi sahabat, semuanya mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Jangan sungkan-sungkan menolak apa? Ajakan kebid'ahan ataupun kesyirikan ataupun kemaksiatan. Karena sekali lagi hal itu akan bisa menyamakan kita, mempersamakan kita dengan Abu Thalib tadi. Kembali kepada pembahasan bahwasanya Abu Thalib dia mendapatkan syafaat Rasul di antaranya karena jasa-jasa beliau, meskipun namanya orang kafir kekal dalam api neraka. Syafaat tersebut hanya untuk apa? Meringankan azabnya Abu Thalib. Karena memang orang kafir, orang musyrik kekal di dalam api neraka. Innal ladzina kafaru min alil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik maka haram baginya surga dan tempatnya adalah di dalam api neraka kekal selama-lamanya, dia yang memiliki penolong pun sedikit pun. Kemudian ayat 3 ini
adalah syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara bentuk syafaat yang lainnya kata para ulama, yaitu yang keempat, syafaat bagi mereka-mereka yang sebetulnya layak masuk neraka, namun dengan keutamaan dari Allah kemudian dengan syafaat Rasulullah SAW, maka orang tersebut langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau kita mempelajari seperti ini, bahwasanya kita meyakini, memahami tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahmanir Rahim. Namun kasih sayang Allah tersebut dalam masalah ini hanya khusus bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang bertauhid meskipun dia berbuat dosa. Di sini bukan kita masalah meremehkan dosa, tidak, naudzubillah min dzalik. Dosa sangat amat berbahaya. Namun meskipun demikian kita harus yakin, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Sebagaimana juga dalam hadits qudsi Rasul mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai manusia, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak bumi ini, namun engkau datang kepadaku tidak berbuat syirik, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang juga seluas bumi ini. Ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada ahli at-tauhid. Kemudian yang kelima, di antara bentuk syafaat, yaitu syafaat bagi mereka-mereka yang timbangan kebaikan dan kejelekannya itu sama. 50-50. 50%, 50%. Kebaikannya 50%, kejelekannya 50%. Ini mau dikemanakan? Surga atau neraka? Maka dengan keutamaan dari Allah, kemudian dengan syafaat Rasulullah SAW, orang tersebut pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang keenam, syafaat Rasulullah SAW kepada umat beliau yang sudah kita sampaikan tadi, yang masuk ke dalam api neraka karena sebab dosa-dosa besarnya, namun dengan seizin dari Allah, dan dengan keutamaan dari Muhammad SAW, mereka pun dikeluarkan dari api neraka. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, yukhrijullahu qauman minan nar bi syafaati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebagian manusia dari api neraka dengan perantara syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Rasul mengatakan tadi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Namun apa? Dari ahli at-tauhid. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merintahkan kepada para anbiya, kepada para malaikat untuk mengeluarkan para penghuni api neraka dari api neraka yang mereka masih memiliki apa? Iman meskipun sebesar biji sawi. Dikeluarkan semuanya. Yang penting masih ada at-tauhid. Dan dari sinilah kita sekali lagi mengetahui keutamaan tauhid. Tauhid merupakan landasan, fondasi, merupakan hal yang paling utama dalam agama kita. Maka jangan pernah lupakan tauhid, jangan pernah meninggalkan tauhid, jangan pernah meremehkan tauhid. Peganglah tauhid sampai akhir hayat kita. Ini adalah sekali lagi hal yang perlu untuk kita sampaikan, bahwasanya dakwah tauhid harus terus digencarkan di mana dan kapanpun saja, karena keutamaan tauhid yang luar biasa. Tidak ada manfaatnya ibadah tanpa apa? At-tauhid. Kemudian yang berikutnya, syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Al-azab. Di antara syaratnya kata Rasulullah SAW, la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak menganggap apa? Sial sesuatu. Ini perlu kita sedikit singgung, karena beberapa hari lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia dari bulan Hijriah, yaitu bulan apa? Al-Muharram, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan Hijriah tersebut ada 4 bulan al-hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Al-Muharram. Kalau bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Harus dibedakan, itu bulan-bulan haji Asyurul Hurum, Asyurul Haji. Adapun Asyurul Hurum 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Di antaranya bulan Al-Muharram yang mana orang-orang Jawa menamakan dengan istilah bulan Sura, yang mereka gambarkan bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan klenik-klenik, dengan hal-hal yang mistik, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah keyakinan yang syirik, keyakinan yang khurafat, keyakinan yang batil. Karena apa? Yang pertama, Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semua dengan seizin dari Allah. Wala tiara, tidak ada hal yang menimbulkan kesialan, tidak ada yang sial dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala atau yang mendatangkan kesialan. Baik itu rumah tusuk sate, angka 13 atau apa lagi itu. Demikian pula wala hama. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan apa? Kematian, kesialan. Wala safar. Demikian pula bulan Safar tidak mendatangkan kesialan. Kata para ulama, dulu zaman jahiliyah, orang musyrikin menganggap bulan Safar bulan yang penuh dengan kesialan. Ini diikuti oleh sebagian kaum muslim, terutama di tanah Jawa. Enggak tahu kok di sini. Ada enggak? Banyak juga ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi pas ya kita sampaikan di sini. Jadi sebagian kaum muslimin tasabbuh dengan orang musyrikin jahiliyah. Kalau bulan Safar itu miliknya orang musyrikin jahiliyah dianggap sial. Kalau sebagian kaum muslimin sekarang menganggap bulan Muharram bulan yang penuh dengan kesialan. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini adalah adatnya, keyakinannya orang-orang musyrikin jahiliyah, dan Rasul mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Demikian pula keyakinan seperti itu sangat batil, karena Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra. Bahwasanya anak Adam manusia itu menyakiti diriku karena dia mencaci maki waktu, wa ana dahru, sedangkan aku adalah yang menciptakan waktu tersebut. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Kalau orang itu menganggap bulan Al-Muharram bulan sial atau bulan Surah bulan sial, berarti dia apa? Menyakiti Allah, melecehkan Allah, dan dia apa? Termasuk orang-orang yang akan diperangi oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan Al-Muharram tadi kita katakan bulan yang Allah muliakan, Asyurul Hurum, termasuk bulan yang berarti kalau orang menganggap itu bulan sial, berarti jelas-jelas apa? Menentang pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganggap itu bulan mulia, mereka menganggap bulan apa? Bulan sial. Kemudian dari keyakinan yang syirik tersebut, dari keyakinan khurafat tersebut, mereka banyak melakukan ritual. Untuk tolak balak misalnya, mereka mengadakan apa? Pemandian jimat-jimat keris-keris. Padahal itu adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengadakan kirap kerbau. Bagaimana kerbau yang merupakan lambang kebodohan dikirap, kemudian apa? Ngalap berkah dari kotoran kerbau tersebut. Mana akal-akal mereka? Namun inilah yang telah Allah gambarkan tentang sebagian manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'danun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kalan'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak untuk memikirkan kebenaran, tidak untuk mencari kebenaran. Mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Mereka punya mata tidak untuk melihat kebenaran. Ulaika kalan'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari apa? Binatang ternak.
Kerbonya senang kalau kotorannya mereka lebih bodoh daripada kerbo yang sangat bodoh tersebut. Naudzubillah min dzalik. Inilah sekali lagi fenomena yang ada dengan kaum muslimin, bagaimana kesyirikan merajalela, bagaimana mereka menganggap bulan yang mulia ini sebagai bulan yang penuh dengan kesialan. Naudzubillahi min dzalik. Ada? Terus. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang Rasulullah SAW sampaikan di antara syarat orang itu mendapatkan syafaat berupa masuk surga tanpa hisab tanpa adab, la yatatayyarun, tidak menganggap sia sesuatu. Kemudian la yaktawun, tidak melaksanakan pengobatan dengan besi panas. Dan yang terakhir, dan ini intinya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 jenis syafaat di hari kiamat kelak. Yang 3 pertama tadi merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Adapun selainnya ini juga diberikan Allah kepada para malaikat, para anbiya dan orang soleh yang lainnya. Kemudian pembahasan kita berkaitan dengan tadi pembagian manusia. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ada 3 bentuk manusia dalam menyikapi asy-syafa'ah. Yang pertama, orang-orang al-musyrikin, dan sekarang diwakili oleh kaum tasawuf, yaitu mereka-mereka yang menetapkan syafaat kepada para wali-wali mereka, sehingga mereka pun meminta syafaat kepada para wali-wali mereka. Mereka ngalap berkah di kuburan para wali-wali. Dalam rangka mendapatkan syafaat para wali-wali tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka ini sebagaimana yang Allah firmankan tadi, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, mereka mengatakan yang kami minta-minta itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli bidah mengatakan kami tidak mengibadahi wali-wali tersebut, mereka hanyalah perantara, mereka hanyalah pemberi syafaat. Namun Allah mengatakan tetap kalian itu beribadah kepada wali-wali tersebut. Karena Allah mengatakan tadi wa ya'buduna min dunillah, meskipun pengakuan mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara, namun Allah memvonis mereka sesungguhnya menyembah wali-wali tersebut. Ini adalah kelompok yang ekstrem kanan, yang menetapkan adanya syafaat namun berlebihan dan memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memintanya langsung kepada manusia atau para anbiya, para wali-wali tersebut. Ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan tadi, kita mempelajari syafaat ini agar kita tidak keliru, agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Dan harus kita punya ketakutan, kekhawatiran jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Meskipun sudah 100 tahun ngaji tauhid, harus ada rasa takut. Ada enggak di sini yang 100 tahun belajar tauhid? Nah. Jangankan kita, para anbiya, sayyidu waladi Adam, Nabi Muhammad saya takut jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui dan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini Nabi Muhammad yang paling bertauhid, yang dijadi masuk surga, masih takut jatuh ke dalam kesyirikan, apalagi kita. Demikian pula dengan Khalilullah, kekasih Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim, yang merupakan Abul Anbiya, yang dikenal dengan dakwah yang kental dengan tauhid. Meskipun demikian masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya beliau berdoa, wa janubani wa bani an na'budu al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka sekali lagi harus ada kekhawatiran tentang jatuh ke dalam kesyirikan, di antaranya dengan kita terus mempelajari tauhid, terus mengulang kembali pelajaran akidah, karena ini merupakan modal utama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari adanya asy-syafa'ah, terutama syafaat bagi pelaku dosa besar yang dikeluarkan dari api neraka.
Itulah kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka menolak adanya syafaat yang tadi, yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar untuk keluar dari api neraka, karena keyakinan mereka yaitu bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Inilah salah satu ciri alil bid'ah. Alil bid'ah itu cirinya berkeyakinan dahulu baru mencari apa? Dalil. Kalau ada dalil yang cocok atau kelihatannya cocok, mereka ambil. Namun kalau tidak cocok, mereka akan takwilkan atau mereka tolak kalau itu dalam al-hadis. Oh, itu hadisnya tidak mutawatir, itu hadis ahad. Ya. Oh, itu hadis bertentangan dengan Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Quran. Namun akal mereka lah yang sangat picik, akal mereka lah yang jauh daripada al-iman bi akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Ahlussunnah mengatakan syafaat itu ada. Namun itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang-orang musyrikin yang menyatakan para wali juga memiliki syafaat sendiri. Dan Ahlussunnah bukan kelompok Khawarij atau Mu'tazilah yang menolak syafaat, menetapkan syafaat namun dengan syarat-syaratnya tadi, dengan seizin dari Allah dan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir, poin yang terakhir dan yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita meraih syafaat Nabi Muhammad SAW. Kiat-kiat apa saja yang akan mengantarkan kita untuk menggapai syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan syafaat Nabi-Nya kepada kita di hari kiamat kelak. Yang pertama dan yang paling utama, yaitu orang kalau mau syafaat Nabi Muhammad SAW, cirinya, modal utamanya harus bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasul SAW menyatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya bukan sekadar ucapan, namun ada praktek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighosah kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang mengapa akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW khalisan min qalbi, dan dia mengucapkannya dari lubuk hati yang terdalam. Orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul yaitu orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kemunafikan. Ini syarat utama seperti yang kita katakan tadi. Orang kafir haram mendapatkan syafaat, orang musyrik harus mendapatkan syafaat. Famatan faum syafaatul asyafiin, yang bertauhid saja yang akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara cara menggapai syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mengucapkan doa atau zikir setelah mendengarkan al-azan. Apa doanya? Asantum. Ini adalah doa yang mana Rasul mengatakan, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tama was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa basuma maqama mahmudan wa ata halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Kata Rasul SAW, barang siapa yang setelah azan membaca doa tadi, tanpa tambahan-tambahan sayyidina, tanpa tambah-tambahan yang lain, cukup mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tama was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa basu maqama mahmudan wa atta. Kata Rasul, barang siapa mendengarkan azan kemudian dia membaca doa tadi, halat lau syafaat yaumil qiyamah, maka baginya syafaat kepada hari kiamat kelak. Siap melaksanakan terus doa tersebut? Nah,
Harus apa? Terus dan istiqomah untuk kita bisa menggapai syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, yaitu banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, "Aulan nasi bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling layak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat yang paling banyak berselawat. Apa selawat Naria? Salawat apa? Buddha, salawat Fatih atau yang lainnya? Tidak, ya. Namun salawat Ibrahimiyah, salawat yang selalu kita ucapkan ketika kita tasyahud pada waktu salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau yang semisal dengannya yang ada riwayat yang sahih tentangnya. Adapun salawat Naria itu justru akan menjauhkan umat dari syafaat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di dalamnya ada syiriknya. Ada yang hafal di sini? Ini kita sampaikan karena ini salawat yang sangat amat terkenal. Bahkan kalau kita nggak tahu di Jawa, di Surabaya sana dijual di bis-bis, naudzubillah min dzalik, jual syirik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alaihi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil raghaib sampai akhirnya. Yang intinya tadi, ya Allah berilah salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad SAW, tuannya manusia, tuannya kita, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan, yang dengan Nabi Muhammad itu semua kesusahan akan hilang, dan dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua cita-cita dan impian. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada musibah, siapa yang bisa mengentasnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Namun mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentasnya. Na'udzubillah min dzalik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad atau menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin orang itu akan mendapatkan syafaat Rasul sedangkan mereka apa? Menyekutukan Allah, menentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya sekali lagi, syarat yang pertama orang itu mendapatkan syafaat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendapatkan syafaat Rasul, banyak bersalawat, yaitu salawat yang disyariatkan, bukan salawat-salawat yang bid'ah, bukan salawat-salawat yang dikarang-karang oleh manusia, apalagi bid'ah plus syirik, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya di antara cara menggapai syafaat Rasulullah SAW yaitu dengan memperbanyak salat sunnah. Kok tadi salawat yang disunahkan atau yang disyariatkan, sekarang memperbanyak salat sunnah. Suatu saat ada seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, ini bikasratis sujud. Perbanyaklah apa? Sujud. Bukan sujud saja, tidak. Namun apa? Yang dimaksud sujud tersebut adalah as-shalah, yaitu salat yang wajib atau yang mustahab? Ya, jangan yang wajib. Yang wajib sudah paten 5 kali sehari. Yang dimaksud ini adalah salat-salat yang sunnah. Ini adalah salah satu cara menggapai syafaat Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang akhir, namun karena waktunya terbatas, yang terakhir adalah mati di kota Al-Madinah. Rasul mengatakan, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni lahu syafi'un lahu yaumal qiyamah, atau fa inni syafi'un lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah. Bukan maksudnya bunuh diri di sana ya. Karena memang sudah waktunya mati di sana, itu suatu keutamaan. Mungkin ada jemaah haji yang meninggal di kota Madinah. Jangan keluarganya terlalu bersedih. Bahkan apa? Ada rasa apa? Gembiranya. Karena apa? Insya Allah, kalau dia bertauhid, kalau dia termasuk orang yang betul mengamalkan sunnah Rasulullah, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan demikian. Maistato an yamuta bin Madinah falyamut biha fa inni lahu syafi'un lahu yaumal qiyamah. Maka aku akan berikan syafaat baginya pada hari kiamat kelak.
Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat nabinya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, mertua saya masih sering ke makam-makam keramat dan sering mengajak istri saya. Dan istri saya sering pergi meskipun saya larang. Apakah boleh saya ancam dengan talak supaya tidak pergi lagi? Ya, yang pertama, kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya kepada ajaran yang benar, ajaran at-tauhid, ajaran akidah as-sahihah. Dan mungkin sebelumnya, ya, makanya kalau cari itu cari yang tahu apa? Akidah yang sahihah. Fasfar biladin talibat ya, jangan lihat cantiknya, namun masih sering apa? Ya, masih sering memakai bedak dari kuburan misalnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ngarap berkah di kuburan. Ini ya, jangan dinikahi perempuan-perempuan seperti tadi. Namun kata Rasul, fatwa biladin talibat ya, ini bagi yang belum mendapatkan jodoh, cari yang apa? Ya, akidahnya benar, cari yang salehah. Dan tidak akan mungkin wanita salehah kalau dia tidak bertauhid. Kemudian kalau memang terlanjur sudah, ya, dia sudah menikahi perempuan yang tadi suka ke makam-makam keramat, maka kewajibannya untuk menasihati. Namun kalau ya dirasa tidak ada manfaat nasihat tersebut, maka boleh saja untuk dia apa? Mengancam. Bahkan jangankan diancam, ditalak pun apa? Boleh, karena ini masalah apa? Al-aqidah. Ini masalah apa? Atau apalagi ya, dikhawatirkan nanti kalau punya anak juga ngajak anaknya apa? Ngalah berkah, maka lebih berbahaya lagi. Maka boleh saja. Namun sekali lagi harus dinasihati terlebih dahulu, harus ada ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Apalagi ya, jangan takut kalau sudah menceraikan seperti ini, insyaallah masih banyak wanita-wanita salehah yang bertauhid yang menanti Anda, insyaallah. Nah, dalam hadis dikatakan man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka insyaallah Allah ganti yang lebih apa? Yang baik, lebih cantik, lebih salehah dan sebagainya insyaallah taala. Namun Anda harus yang apa? Terlebih dahulu yang saleh terlebih dahulu. Apa hukum berzikir dengan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana? Yang pertama, kalau artinya itu wahai Rabbku dengan perantara atau dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang kau pilih, sampaikan atau penuhilah impian ataupun keinginan kami. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah at-tawassul bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bidatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insyaallah akan kita bahas besok insyaallah di acara tabligh akbar di Mataram insyaallah. Itu tawasul yang termasuk bid'ah, tawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, padahal para salafus saleh tahu Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat mulia tinggi di hadapan Allah, namun tidak pernah dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW tidak ada istilah tawasul dengan kedudukan atau kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tawasul dengan asma Allah, dengan sifat Allah, atau dengan amal soleh kita, atau dengan doa orang soleh yang hidup atau yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Ini katakan ada seorang yang dianggap wali karena tidak pernah sepi kuburnya dari ziarah kubur daripada muridnya dan pengikutnya. Pertanyaannya, apa betul sampai saat ini malaikat tidak sempat dan takut bertanya tentang pertanyaan di dalam kubur tersebut kepada wali yang kami maksud? Ya, ini adalah salah satu bentuk pelecehan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, ada tokoh-tokoh agama yang ucapan-ucapannya itu sangat bertentangan dengan al-aqidah shahihah. Bahkan ucapannya banyak yang kufur, seperti tadi melecehkan Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad
itu tidak jadi masuk surga. Ada pula yang mengatakan semakin orang itu berjenggot semakin bodoh, naudzubillah min dzalik, atau semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Ini adalah bentuk yang memperoleh ajaran Nabi Muhammad SAW yang mana hukumnya sangat amat keras dalam Islam. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah apa dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperoleh, la ta'tadiru, jangan kalian minta maaf setelah apa kalian kafir, dikarenakan apa? Memperoleh ayat-ayat Allah, memperoleh Allah, ajaran Allah dan ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya malaikat mungkar wa nakir itu tidak bertanya kepada wali fulan karena wali fulan itu sibuk ya menerima tamu ziarahnya, ya tamu peziarahnya, ini pelecehan kepada siapa? Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia pasti akan apa? Didatangi oleh dua malaikat mungkar wa nakir seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ini sekali lagi bentuk pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun namanya manusia kecuali para syuhada, mereka tidak akan mendapatkan fitnatul qabr karena mereka telah difitnah atau diuji dengan kilatan pedang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini sekali lagi yang wajib untuk kita waspadai adanya tokoh-tokoh agama yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana sabda Rasul tadi, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Sesungguhnya aku khawatirkan atas umatku adanya tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Apa betul jika nanti kita ketemu dengan malaikat agar kita tidak ditanya, kita sebut nama ini ada tokoh agama, malaikat agar pergi dan takut hingga kita tidak jadi ditanya di alam kubur nanti? Ini semuanya adalah istihza kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sekelompok orang yang leluconnya itu dalam ceramahnya itu sebetulnya adalah ucapan-ucapan yang kufur, ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan oleh seorang mukmin. Ya, makanya harus kita menjaga alisan, apalagi berkaitan dengan apa? Urusan akidah, berkaitan dengan alam gaib, maka wajib untuk kita apa? Menjaga lisan kita. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, orang masuk Islam itu sangat mudah. Hanya mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu singkat. Namun keluar dari Islam lebih singkat lagi. Dengan mengatakan seperti tadi, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Lebih panjang mana? Itu atau dua kalimat syahadat tadi. Yang lebih panjang jenggotnya, lebih bodoh misalnya, lebih singkat. Ini ucapan-ucapan yang apa? Kufur. Meskipun kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak semua yang mengucapkan ucapan kufur orangnya apa? Kafir. Namun tetap kita ingkari, dan ucapan itu ucapan yang harus kita betul-betul keras, karena itu adalah mencakup pelecehan terhadap agama Allah, sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Atau ada lagi? Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.